selamat malam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bahas lagi. Kemarin kita sudah coba tentang diskusi tentang penyampaian iklan ya, secara istilahnya itu harfiahnya adalah penulisan yang ada beberapa tahapan. Jadi penulisan ini nanti kita lebih ke dalam dalam proses atau praproduksi. Nah, kemudian di sini kan kita butuh beberapa tahapan untuk membuat suatu iklan tersebut. Kemarin sudah sempat saya coba share ya beberapa hasil karya, karena ini masih berkaitan dengan adanya ini di rumah saja, kemudian kan pembuatan iklan agak tertunda ya, itu ya tidak bisa istilahnya mencari lokasi atau mungkin pembuatan. Nah, di sini di dalam prosesnya nanti ada beberapa yang mengaji ya, ada beberapa kajian untuk menyelesaikan iklan tersebut ya. Oke. Ngerasa langsung gue kayak ini. Nah, proses yang perlu diperhatikan nanti tahapannya. Ini waktu kita, ini saya ada jalan ya. Waktu kita 30 menit kira-kira nanti. Otomatis karena Zoom kita sekitar 40 menit sudah selesai. Di 30 menit sudah selesai ya. Oke, proses yang harus kita perhatikan di sini adalah membuat suatu hal yang paling didasari. Jadi kalau sekedar kita produksi, kemarin kita sudah produksi beberapa kaidah tentang iklan video klip ya. Tapi tetap kita ada tahapannya, bukan langsung syuting jadi enggak gitu kan. Ada tahapan-tahapan yang memang penting kita lalui. Kalau kita membuat suatu produksi hanya selesai tapi enggak ada kaitannya tentang prosesnya ya. Jadi suatu produksi harus ada beberapa tahapan memang harus kita selesaikan. Tahapannya memang kalau kita ambil 3 tahapan ya. Tahapan utama yaitu praproduksi, produksi sama pasca produksi. Audio ini kan ya, audio dimut dulu ya, yang baru masuk ya, biar suara nggak kacau ya. Gitu. Jadi gitu artinya. Nah, proses yang harus kita selesaikan, anak ini adalah membentuk suatu iklan yang durasinya pendek, dan pendek ini harus bisa memunculkan seperti cerita yang memang itu alurnya itu menyatu gitu kan. Soalnya 30 detik ini harus sampaikan secara real dan itu harus masuk semuanya gitu kan. Ini cepat banget gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan langkah itu sendiri kalau kita mau mulai produksi atau iklan yang dirasakan, maka itu beberapa yang harus kita dari segi biaya terutama ya. Kalau kemarin kita sudah mulai membuat beberapa hasil video klip, mungkin itu kan butuh kreativitas ya, kreatif timnya siapa saja kemudian kita bagi. Sebenarnya sama saja seperti kemarin, tapi kita nanti lebih ke dalam suatu hasilnya. Karena kalau kita bahas ke dalam bentuk iklan sendiri, itu batasannya adalah sangat kreatif gitu kan. Jadi kita saya nggak ngomong iklan A B enggak. Karena kita akan nanti online, jadi saya nggak berani ngomong sesuatu dengan iklan ini enggak. Nah, iklan memang ada beberapa macam pilihan, ada yang durasinya panjang ya kan, kalau dia itu punya vendor yang cukup besar, seperti dia produksi massal dan nyambung terus menerus itu ya. Oke. Dan nanti ada juga hasil yang kita harus promosikan gitu ya. Nah, hasil itu sendiri kalau kita mau bahas ke sana, tahapan produksi sudah tahu ya, produksinya apa saja. Kalau kita sudah mulai tahap produksi, akan kita bagi sama, nanti juga akan kita tahap produksi. Tapi dari langkah itu sendiri, kalau kita membuat suatu produksi ini harus secara nyata, karena ini produksi iklan ya. Jadi iklan itu harus paling tidak gimana biar laku gitu loh.
produknya biar laku bagaimana? Ini loh kesempatan kita itu. Mau mempromosikan iklan tersebut. Nah, dari proses sendiri, kita punya dasaran yang penting adalah produksinya apa dulu. Itu yang pengajuannya. Nah, ini karena konsepnya itu adalah televisi. Televisi itu untuk banyak orang aplikasi dan ada juga dulu iklan itu yang pernah dikomentari ya dari tahapan apa namanya teleponasi. Jadi ini harus dipotong, harus dihilangi, harus dibuang itu perlu dari penyajian namanya cut cleaning. Jadi menghilangi yang tidak boleh kita masukkan. Apa disensor itu dihilangi. Maka di situ yang harus pelajari adalah naskah, storyboard, analisa, analis produksi itu. Nah itu yang terus kita produksi. Ya, jadi kita masih berkaitan ke sana, bagaimana cara nanti agar hasil kita nyambung gitu. Baik, oke ya. Ya. Oke, kita langsung aja. Oke, yang baru masuk di mute aja ya, suaranya biar nggak hancur ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana proses itu bisa kita selesaikan? Ini ada beberapa yang harus kita tentukan. Pertama adalah karya, karena kita suatu punya karya yang memang harus dikaji, dan ini banyak referensi. Ya, jadi seorang kameramen itu bukan sekedar mengambil, tapi mengaryakan hasilnya biar lebih kreatif gitu kan. Kalau kita menghasilkan sesuatu, ya kreativitasnya di mana? Kreativitasnya adalah satu visualnya itu. Nah, tapi tidak lupa dari sutradara sendiri gitu. Terus nanti juga bagaimana mengatur antar set ini nih. Yang penting di sini malah sekarang itu. Iklan itu tampilnya biar lebih apa namanya? Orang itu terbawa terpesona ya kan. Contoh aja dia contohnya aja mau mempromosikan rambut ya, dikipasi dulu. Wah, biar kelihatan lebih apa namanya? Padahal aslinya nggak gitu loh. Ya ini yang harus kita pertahankan ya kan. Make up ditebeli ya kan. Aslinya ireng nggak ini putih ya, itu biar apa mesona ya kan itu. Nah, jadi kan ada yang make up itu ini kalau sekarang kan memang kan gimana ya memberikan kesan ya. Nah, kesan dia memang orang itu hasilnya itu bisa memberikan apa istilahnya ini loh lebih menayangkan sesuatu yang berlebihan ya itu biasanya ke sana ya. Terus pasca produksi. Baik, pasca produksi. Nah, pasca produksi sendiri bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Misalnya kalau pasca produksi itu ini berkaitan pada si pembuat naskah ya. Mungkin naskah sama editor ya, begitu. Misal kalau kita produksi sendiri ya, nah, kita edit ya kan. Nah, edit sendiri ini jangan meninggalkan nama storyboard. Ya, kita perlu ya nama storyboard. Kemarin teman-teman yang sudah buat storyboard ya, yang sudah mengumpulkan ya, itu ada yang cara membuatnya tuh bolak-balik ya kan. Habis edit baru buat storyboard kan itu kan enggak ya. Biasanya kan memang storyboard dulu baru editing. Storyboardnya kan kita buat yang pertama ada naskah ya kan. Naskah ACC, kedua pengajuan outline ACC, ketiga pembuatan sinopsis ACC, kemudian langsung skenario storyboard ACC, kita siap produksi, siap membuat tahapan-tahapan, ada beberapa produksi, editing dan sampai finishing rendering kan itu kan. Maka itu yang perlu dikaitkan. Bukan langsung hasil selesai baru buat storyboard kan nggak ada itu yang perlu kita dalami untuk persiapannya. Maka kalau sudah tim editor masuk, maka dia harus mengetahui bagaimana storyboardnya hasilnya, menanyakan kan gitu kan. Yang paling utama. Ya, dan sekarang sendiri kalau kita masuk ke sana, paling tidak kita punya beberapa hasil lah ya hasilnya. Hasilnya nanti dalam bentuk apa gitu kan. Hasilnya dalam bentuk VCD atau DVD atau mungkin hasilnya nanti mau kita tayangkan langsung buffering dalam bentuk di internet ya kan, medsos atau apa. Nah, ini harus kita siapkan ya, apa saja. Jadi intinya kita produksi langsung ya hasilnya. Kita itu pikirkan ke sana. Maka berkaitan ke dalam suatu produksi kita tidak main-main untuk menyelesaikannya. Kita butuh beberapa tahapan untuk biar hasilnya nanti bisa terpenuhi gitu kan. Nah, ini yang perlu. Terus yang tercapai lagi bagaimana kita bisa membuat suatu evaluasi. Hasilnya nanti kita evaluasi. Biasanya ada ya bagaimana
videonya ini, apakah ini ada kisaran. Nah, jadi sekarang itu para komentator tuh memberikan tahapan ke sana, pasti kan lewat ya, oh kurang begini memberikan menyinggung atau apa lah. Kita dikasih ranking, di sana ada bintang 1, 2, 3 sampai 5 gitu kan. Jadi di situ tuh mempengaruhi hasilnya. Oh, hasilnya nanti sudut penglihatannya kurang nyaman, ya kan. Sebelum kita publish kita kasih dulu kemana ke briefnya itu bagian untuk yang mau dipromosikan itu. Kita jadi setelah hasilnya jadi oke, layak untuk penonton. Ada kritikan enggak ada, berarti siap untuk publikasi secara massal langsung. Dan durasi itu sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan ini nanti bagaimana biar hasilnya nanti diselesaikan dan bisa masuk di TV. Nah, ini. Nah, biasanya kan jangannya panjang. Pertama itu bisa sampai lebih dari 30 detik ya, kan ada yang 50, ada 60 detik. Sampai 3 bulan nanti terpotong-potong sampai 30 detik. Sampai ada juga yang sampai 4 detik, dong. Oh, ya kan. Kalau sudah laris 4 detik sudah selesai gitu kan. Jadi itu tahapan-tahapan produksi ya. Nah, kalau kita manfaatkan ke sana, bagaimana kita bisa lihat dari prosesnya. Maka yang harus kita tentukan adalah pertama tim kreatif dulu. Kita sudah punya tim kreatif masih kita gunakan ya selamanya ya untuk kelompok kita. Ya. Terus konsepnya kita siapkan konsep apa yang mau kita sebutkan untuk membuat iklan tersebut ya. Sampai sinopsis, storyline, sampai storyboard. Ini adalah makanannya atau ini bumbunya. Soalnya kalau masak itu sudah ada semua ya kan. Saya mau masak istilahnya kalau bumbunya sudah ada kan enak ya kan. Tinggal kita masukkan ini selesai, tinggal kita hasilnya sajikan gitu ya. Ini tahapan secara hasil yang benar-benar nanti siap untuk diproduksi. Ya. Nah, tahapan ini tidak kemungkinan. Kenapa? Kita perlu yang namanya sinopsis, storyline, sama storyboard. Ini ada sangkut pautnya. Ya, ini wajib di dalam penggunaan suatu iklan. Sinopsis kita sudah tahu sendiri lah, dulu sampai sekarang ya, fotografi 1 sampai 2 sudah paham sinopsis apa, ya kan. Jadi kita sebelum kita nonton sesuatu kan ada sinopsis dulu. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan sinopsis biar nyaman dan orang itu ada dramatisnya. Oh, ini cerita gini ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang membaca sinopsis katanya itu adalah cerita langsung atau mungkin dia udah tahu alurnya gitu kan. Nah, ini yang penting. Oke, ini kukuh masuk. Ya, baik itu Bang Punya. Jadi ini yang perlu ditanggapi bagaimana cara untuk biar hasilnya nanti spesifik kita tentukan dulu sinopsisnya. Tapi kita harus ada referensi atau kita cari kasusnya. Kira-kira kasusnya apa? Ya kan? Kalau mungkin iklannya tentang ajakan atau himbauan atau iklannya sekedar promosi, nah ini kasusnya di mana dulu ya kan? Kita cari dulu kira-kira. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Dalam hal yang bersifat ke sana, kita harus sama storyline. Storyline ini mengembangkan, ya kan? Pengembangannya. Biasanya itu plot-plotnya, adegan-adegannya. Jadi diceritakan dulu. Biasanya ini yang suka storyline itu ada menceritakan. Dan menceritakan tentang cerita pendeknya. Jadi di situ membuat bagaimana hasilnya itu bisa ini loh ceritanya kayak gini, jadi dia menjelaskan. Tapi biasanya storyline ini sekedar untuk bagian briefnya atau bagian untuk promosinya. Biar nanti tahu, oh ini nanti hasilnya kayak gini, jadi saling bermusyawarah gitu. Ya. Kalau story sudah selesai, kita siapkan tadi storyboard. Nah, ini pasti kita yang paling susah ada yang bagian menggambar ini. Ya, cewek-cewek banget, ya. Karena menggambarnya per scene-nya, adegannya. Jadi adegan-adegan ini harus diambil dalam bentuk visual pengambilan kamera gitu kan, gitu. Ini tidak saya bahas secara panjang lebar lah ya. Anda juga cari sendiri untuk contoh-contoh banyak sekali di internet storyboard apa ya kan, gambar-gambarnya, gambar tangan, gambar sketsa, itu semuanya ada. Itu adalah tahapan pengambilan. Bukan storyboard itu bukan mengambil sesuatu yang sudah jadi, ya bukan, tapi pengambilan yang sebelumnya jadi kita diskusikan. Kayak ini lain enggak, kayak ini bisa enggak, masuk akal enggak itu. Terus ini bisa kita buat efek enggak? Itu yang perlu kita siapkan untuk hasilnya. Baik, gitu ya. Oke, terus dari segi itu sendiri bagaimana kita bisa menyiapkan ya. Pertama ada skripnya itu tadi. Ya, baik, ini saya langsung karena kondisi dari waktu yang terus berjalan ya. Nah, setelah itu nanti ini ada contoh yang harus kita penuhi ya sebelum ke sana.
Ini saya coba untuk yang harus dipenuhi apa aja. Nah, jadi ini nanti kita harus mencoba menganalisa. Oke, jadi gitu. Jadi teman-teman yang di rumah, dimanapun ya. Untuk selanjutnya, kita nanti mencoba spesifik apa yang penting, ya, yang di dalam kebutuhan kita. Ya. Sengaja saya gunakan PC, ya, AMD, AC memori, ya ini sebenarnya standar untuk editing. Tapi memori saya 4 GB enggak masalah sih, siap-siap aja hang gitu kan. Tapi enggak masalah sebenarnya. Yang penting kita unlock-nya berapa nanti kecepatannya untuk editingnya kan gitu kan. Jadi ini sekedar untuk fungsional aja. Nah mungkin ini nanti kebutuhannya akan kita siapkan. Ya, itu yang paling kita siapkan ya. Jadi nanti yang harus kita siapkan untuk kebutuhan. Karena ini nanti sekedar untuk share-nya itu adalah kebutuhan untuk editing. Maka sebelum kita nanti melangkah untuk membuat suatu video dalam iklan tersebut ya kan nanti kan ada beberapa tahapan ya sama iklannya nanti berbasisnya kita nggak usah pusing-pusing karena iklannya nanti kita temanya adalah di rumah. Oke, ya nggak usah panjang lebar nanti ya karena nanti saya ganti total karena kalau kita kelompok nggak mungkin jadi ya kan itu kan sulit untuk menggabungkan nanti ada perubahan. Oke, baik. Ini contohnya aja ya. Jadi kutipan ini nanti ini adalah penerapan kita sendiri. Semua visi kita beda-beda. Ya nanti apa visinya? Jelaskan ya kan. Terus penggunaannya bagaimana itu. Jadi kita kebutuhan. Contoh aja nih ya. Terus habis itu kita olah dulu kebutuhannya apa. Jadi jelaskan. Yang dijelaskan apa? Biasanya itu ada segi aplikasi ya kebutuhan dari editingnya. Nah, nanti jelaskan dulu. Oh, saya menggunakan contoh aja tadi oke lah mungkin Windows 10 atau sampai mungkin masih ada 7 enggak masalah ya. Layarnya apa, saya menggunakan After Effects mungkin ya. Enggak usah CC lah ya. Mungkin yang mungkin versi-versi lama enggak masalah ya. Ini kita jelaskan dulu ya. Ini semuanya loh ya, bukan kelompok ini. Ini semuanya. Datanya adalah kita mengoreksi dari segi praproduksinya. Kira-kira kebutuhan sehari itu gimana? Kita akan jelaskan ya nanti aja itu. Terus kebutuhan itu sendiri akan kita masukkan ya kan, akan kita kan di dalam segi apa? Dan segi brandware-nya atau seperti yang kita siapkan sini. Bisa aja ya. Mungkin saya gambarkan saudara Koko, kameramen Koko, editor Koko, produsen Koko. Misal aja, enggak masalah kan ya. Mas Koko saya kasih nama ya. Ada misal. Ya. Terus jadi ini berkaitannya adalah diri sendiri, tapi mengoreksi diri ya. Nah, seandainya ini untuk kita siapkan, jadi ya mau kita bahas apa nanti. Gitu. Oh, saya pengen membuat iklan yang sederhana aja lah ya. Yang sederhana, mungkin pengen iklan tentang mencuci tangan. Oh ya kan, cuci tangan dengan bersih bagaimana? Menggunakan 7 tahapan, 7 apa 6? Apa 8? 6 kata ya. 6 tahapan ya. Ada 1, 2, 3, saya lupa ya. Oke, kira. Ya, jadi misal itu cara dari usia dini. Jadi kita siapkan, saya punya adik yang saya angkat sebagai untuk himbauan. Gitu. Jadi ini contohnya aja ya. Jadi ini yang penting nanti untuk kebutuhan, ya, brandware-nya apa. Habis itu nanti kita tentukan tentang contohnya. Ini kita contohkan aja ya. Jadi nanti merancang tentang iklannya, ya, karena ini kan berkaitan di rumah, jadi silakan ini berkreasi sih ya, intinya apa yang perlu kita himbaukan, gitu kan. Oke, wah kurang sedikit lagi ya, baik, nah kita kurang 10 menit lagi, habis cepat sedikit, baik. Jadi ini nanti bagaimana bisa memberikan suatu acuan. Jadi jelaskan dulu perancangannya apa saja, yep. Kita buat istilahnya sinopsisnya lah, ya kita bahas sedikit. Oke, nanti terus ini tadi ya, di perancangan naskahnya itu apa? Kita jelaskan. Oh, tentang PT ini. Tapi ini kan untuk contoh ya, untuk PT ini kita buatkan script editor dulu, nanti kita jadikan storyboard ya. Kita jelaskan. Habis itu setelah jelaskan perancangan iklannya. Ini jadi naskah ini berkonsep apa? Jadi kita mungkin memasukkan beberapa istilahnya poin-poinnya saja sih, poinnya atau penjelasan tentang apa yang mau saya masukkan di dalam iklan. Jadi itu yang harus kita tentukan untuk pembahasan. Oke.
Terus contoh aja, frame ini contoh aja untuk pengambilan frame. Frame 1 audio, frame 2 audio, bisa. Ini sekedar apa namanya kaitannya ke naskah. Jadi ini kan durasinya cepat ya, 30 detik ya. Jadi paling tidak kita punya beberapa naskah cut-nya atau pengambilan dasarnya. Pengambilan dasarnya contoh aja ya, menggunakan long shot ini kan. Long shot ya. Ini langsung musik, medium long shot, langsung apa namanya close up. Nah, jadi beberapa ini adalah contoh-contoh untuk pengambilannya. Nah, setelah itu nanti habis selesai kita siapkan ya namanya pembuatan storyboardnya. Durasinya kita tentukan. Oh, pertama kita ambil sekitar 5 detik ya kan, 5 detik sampai 10 detik dan seterusnya. Ya ini contoh-contoh yang memang perlu kita sajikan dengan storyboardnya ya. Oke gitu. Ya, masa gitu sih ya. Saya agak cepat sedikit. Jadi konsep yang kita tentukan adalah bagaimana kita nanti melayani suatu iklan. Ya ini ya gitu kaitannya. Tapi ini itu nanti bukan untuk semuanya untuk membuat ya, semuanya membuat. Karena ini berkaitan ke dalam suatu rancangan sesuai dengan apa namanya itu hardware dan software kita. Nah itu nanti yang berkaitan ke sana. Setelah ini nanti kita selesaikan, nanti ada juga beberapa hal yang penting kita antara sebelum pengambilan kan kita belum dulu sampai terjadi ya kan. Setelah itu maka kita harus siapkan dulu uji kelayakannya. Misal nanti ya uji kelayakan nanti kita sesuaikan videonya nanti isinya ini misalnya. Ini kan tentang promosi ya kan. Ya, mungkin promosinya ada logonya, udah ini videonya ya kan, ya, menampilkan objek dari statusnya apa ya kan. Gitu. Terus sampai jadi ya kan sampai selesai. Mana itu cepat. Oke, ya. Ini ada beberapa yang harus kita siapkan. Ada 3 jenis. Pilih salah satu. Ya, teman jadi pilih salah satu. Yang kiranya ini contoh aja ya. Saya pengen layanan masyarakat, silakan aja. Berpikir kira-kira apa layanan masyarakat yang kiranya untuk di rumah. Itu pikir sendiri. Belajaran silakan. Apa yang perlu kita belajaran yang di rumah. Gitu. Yang terakhir tentang profil perusahaan. Mungkin punya profil usaha sendiri silakan dipromosikan. Oh saya punya usaha cucian motor. Oh contoh aja. Gak apa promosi dalam bentuk iklan. Bisa enggak? Oh, bisa pastinya. Nah dalam konsep itu sendiri sebelum kita lakukan, karena ini berkaitan kita sendiri ya. Ini saya pecahkan apa? Nah, durasinya memang berjalan di rumah. Anda coba cari ide ya. Ini individu, ya individu. Jadi tapi boleh kita tukar pikiran sama teman. Ya mungkin temannya punya ide apa silahkan berkaitan ke sana. Ya, ini sekedar untuk iklan, ya kan, untuk yang harus disiapkan. Memang ini jalannya panjang, ya kan. Silahkan mulai mencari apa nama tema, tapi dengan konteks kita harus mempersiapkan seperti tadi ya, membuat beberapa apa nama tahapan ya sebelum membuat ke sana ya. Yang penting softwarenya apa, brand-brandnya siapa, ya kan dari ini. Jadi nanti mengutipnya di sini. Contoh yang saya contohkan ini. Jadi mulai ke sana. Jadi kita mulai apa namanya menyiapkan, ya saya kira apa. Ya, nanti lihat aja, nanti saya share untuk materinya ya. Jadi mulai dari sini, dari apa namanya tadi brainware dari aplikasinya. Nah, ini dari sini dulu, nah, dari sini sampai kebutuhannya apa, itu kan. Baru nanti kita jelaskan. Oh saya membuat tentang masyarakat tentang apa hidup sehat. Oh pertama apa? Jadi kita buat itu, ya. Jadi durasi sangat cepat ya, sekitar 30 detik. Ya, sebelum ke sana nanti kita coba apa namanya cerita dulu di dalam suatu konsepnya ya. Antara tadi apa namanya dari alur-alurnya yang pertama ini yang paling penting itu ya di sini sebenarnya yang paling penting itu di sini nanti. Ya kita membuat sinopsis apa namanya story sama storyboard ini yang paling penting ya. Setelah itu kan kita siapkan dulu baru nanti kita produksi gitu. Oke. Gitu lebihnya hari ini. Saya rasa segitu sih, nggak ada masalah ya gitu. Ini panjang kok ya. Ini masih panjang waktunya. Ya, mungkin sebelum apa ujian akhir itu ya sudah dikumpulkan hasilnya. Tapi saya minta dulu tadi ini harus disiapkan dulu. Maksudnya apa namanya dari nah, dari kebutuhan dulu. Jadi kebutuhan kita jelaskan kebutuhannya apa saja sampai nanti apa namanya kaitan tentang produksi gitu. Ya. Baik, itu dulu hari ini. Kalau lebihnya waktu sudah mepet sekali. Terima kasih sudah bergabung di sini. Nanti silahkan masuk disiapkannya masing-masing untuk presensi. Ya, ini siapa sih masuk? Wes mau masuk ya, apa ya?
Usnu. Hadir Pak, hadir. Ya, Saya ya. hadir Pak. Ya, nanti mau di ini ya, mohon nanti langsung di syaratnya ya, karena syarat sekarang sudah bisa mencatat rekodnya. Jadi